Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah 1 tahun lebih hidup dalam keadaan pandemi COVID-19. Sengaja saya membahas tentang la tai'as min rahmatillah. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah sesuai dengan firman-Nya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu terputus dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Al-Ghafur yang maha pemaaf, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dalam keadaan tersebut, sekolah-sekolah tutup, masjid yang bagus juga safnya jarang-jarang, semua keadaan macet. Tapi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita jalankan sesuai dengan instruksi protokol kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-fajirur raji rahmatallahi taala aqrabu ila Allah taala minal abidil muqnit. Hamba yang pendosa, kerjaannya selalu berbuat salah, tetapi dia ar-raji rahmatallah, selalu mengharapkan rahmat Allah. Aqrabu ilallahi ta'ala, itu lebih dekat pada Allah minal abidil muqniti, daripada hamba ahli ibadah tapi putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala rajulun lam ya'mal khairun qattun idza mata faharriquh. Ada seseorang yang belum pernah melakukan amal soleh sedikit pun, sehingga kehidupannya ketakutan. Keluarganya dikumpulkan, istri dipanggil, anak-anak dipanggil, cucu dipanggil. Lalu ia ini berpesan, faharriquh, apabila dia mati minta dibakar oleh keluarganya. Wadruni nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri, dan berpesan setelah dibakar menjadi abu, maka abunya sebagian ditebarkan di daratan, sebagian lagi ditaburkan juga di lautan. Fa wallahi la in qaddarallahu ta'ala anhu alaihi liyu'azzibannahu 'adzaban la yu'adzibhu ahadan minal alamin. Fa amara Allahu bahra fajama'a ma fihi wa amara al-bahra fajama'a fihi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada laut, kumpulkan debunya orang itu. Dan daratan pun diperintahkan oleh Allah, kumpulkan debunya orang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini, lima fa'alta, hai fulan, hai hambaku, kenapa kau lakukan itu? Setelah kau mati kau minta dibakar sampai menjadi debu, debunya pun ditaburkan. Orang tersebut menjawab atas izin Allah, min khysyatika anta a'lamu, karena aku takut pada engkau ya Allah. Nah, sifat takutnya ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah mau mati saja masih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sekarang, banyak orang yang masih segar bugar, hidup dan mewah, nggak pernah takut pada Allah, bahkan nantang Allah Subhanahu wa taala. Faghfaralah, kemudian orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ada seorang yang mati. Fakarihan nasu gaslahu adafnahu lifuskihi. Orang-orang pada saat itu tidak mau memandikannya, tidak mau mengkafaninya, tidak mau menguburkannya. Kenapa? Lifuskihi, karena orang itu fasik, selalu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fakhadhu birijlihi wa tarahuhu fil mazbalah, sehingga orang tersebut tatkala mati dia hidupnya di lantai 2. Keluarganya langsung tendang mayatnya. Fakhadhu birijlihi wa tarahuhu fil mazbalah, ditendang sehingga masuk ke tong sampah. Dengan kejadian itu kita mengetahui dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, Allah kepada Nabi Musa bicaranya langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Fawahallahu ta'ala ila Musa alaihissalam wa qala ya Musa mata rajulun fi mahallati fulan fil mazbalah. Hai Musa, ada seseorang yang mati, yang mayatnya ini terdapat di tong sampah. Wa huwa waliyun min auliyai, orang itu adalah waliullah, waliku. Walam yaghsiluh walam yakfinuh walam yadfinuh. Orang tersebut, orang-orang sekelilingnya enggak mau memandikannya, enggak mau mengkafaninya, tidak mau menguburkannya. Fadhhab anta ya Musa faghsilhu wa shalli alaihi wadfinhu. Berangkatlah hai Musa, mandikan dia, kafani dia, kuburkan dia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berangkat menuju tempat tersebut. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahallah wa sa'alahum anil mayyit. Datang ke tempat itu menanyakan di mana jenazahnya. Faqalu, mereka menjawab, saudara-saudaranya menjawab lahu, tentang orang itu yang mati. Fa innahu kana fasiqan mu'linan, orang ini terang-terangan berbuat fasik, enggak pernah berbuat baik. Sama saudara-saudaranya juga tidak pernah berbuat baik, pelit dan lain sebagainya. Faqala, Nabi Musa akhirnya menjawab, aina makanu, di mana tempatnya? Fa inna Allah ta'ala auha ilayya li ajlihi qala fa'lamuni makanahu fadhahabu. Tadi malam Allah Subhanahu wa taala mewahyukan padaku, memerintahkan agar aku memandikannya, mengkafaninya, kemudian mensolatkannya dan menguburkannya. Di mana dia?
Falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalah wa akhbaron nas an su'i af'alihi. Tatkala Nabi Musa melihat bahwa mayat orang tersebut betul-betul berada di tong sampah dan orang memberitahukan tentang orang ini nggak ada yang berbuat baik, nggak ada kebaikannya, sama yatim, pelit, sama saudara-saudaranya kejam dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah, bingung, ambil nggak mayatnya ini? Sedangkan tadi beritanya orang ini nggak baik, tetapi Allah memerintahkan disuruh ambil mayatnya, mandikan, kafankan, solatkan, kuburkan. Naja Musa rabbahu faqala ilahi amartani bidafnihi wassalata alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat taqbih. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah, Kau perintahkan untuk memandikannya, untuk mengkafaninya, dan juga mensolatkannya dan menguburkannya. Sedangkan orang-orang menyaksikan orang itu nggak ada kebaikannya sama sekali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan pada Nabi Musa, sadaqa qaumahu fima haqau anhu min su'i af'alihi ghaira annahu tashaffa'a ilayya inda wafatihi bisalasati asya law sa'ala biha minni jami'an limuznibin min khalqi la'ataituhu. Allah katakan kaumnya itu benar, saudara-saudaranya benar, apa yang dikatakan benar. Tetapi hambaku ini tatkala mau mati, dia minta syafaat padaku dengan 3 permohonan. Siapapun yang meminta ampun padaku, memohon rahmat padaku dengan 3 alasan itu, pasti gua akan berikan apa yang dia minta. Qala Allah Ta'ala lamma danat wafatuhu qala ya Rabb. Orang ini tatkala sudah dekat ajalnya, dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi. Ya Allah, Engkau tahu aku melakukan maksiat. Wa kuntu akrahul maksiat, sedangkan aku nggak ingin berbuat maksiat, tapi aku melakukan. Dengan alasan yang pertama hawa nafs, yang kedua ar-rafiqus su, yang ketiga iblis laknatullah alaih. Jadi hawa nafsunya kelewat gede, kedua temennya jelek. Makanya kita cari teman, cari sahabat yang baik. Biasanya kalau kita kurang baik, kalau kita baik, teman kurang baik, kita akan terbawa. Kita nggak biasa nyekek botol, teman kita suka nyekek botol, lama-kelamaan ikut juga. Carilah teman yang baik, yang membawa berkah, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang membawa dia maksiat kepada Allah, bujukan iblis laknatullah. Maka dia ini mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dalam keadaan pandemi semacam ini, kita berpuasa tetap la tai'as min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhir hayat kita Allah berikan husnul khotimah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.